Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Pratiwi dari kelas 1A Vkom, Vkom 1A dengan NPM 2191 10136. Ya, 10136. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang sudah diberikan oleh Pak Beni pada materi tentang visual branding, yaitu apa itu visual branding? Branding biasanya kita dengar di kalangan periklanan. Sudah biasa kita dengar di kalangan periklanan. Lalu apa itu branding? Secara menyeluruh, jadi branding itu istilah dari suatu kegiatan yang diperuntukkan oleh sebuah produk agar produk tersebut yang dijalani itu sampai ke masyarakat. Pada dasarnya, branding ini termasuk ke dalam sebuah investasi, yaitu sebuah investasi yang memakan banyak biaya. Biaya untuk satu atau untuk sebuah produk baru. Di dalam branding itu terdapat pembuatan logo atau merek, penentuan warna sebuah produk, penentuan nama suatu produk, dan cara membangun produk tersebut. Termasuk aktivitas branding. Jadi, visual branding itu sendiri yaitu pengaruh dari branding yang kita bahas tadi. Inti dari visual branding itu yaitu mendiferensiasikan suatu produk seperti dari packagingnya atau tampilannya, dari warnanya, dari bentuknya, dan intinya yang membedakan satu produk itu dengan produk lain. Visual branding ini produknya juga harus termasuk produk yang jangka panjang agar suplai suatu produk tersebut stabil. Selanjutnya, keuntungan branding. Yang pertama itu, keuntungan branding itu terjadi kepada kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk tersebut. Seperti pelanggan yang sudah membeli suatu brand atau suatu produk yang sudah lama dia kenal atau dia merasa produk itu sangat nyaman pada dirinya, seseorang itu akan bertahan lebih lama dengan brand yang dipilihnya tersebut. Selanjutnya, apabila brandingnya bagus, apabila harga produk itu dinaikkan atau diturunkan pun, seorang pelanggan itu tetap memilih brand tersebut. Keuntungannya pun lebih besar jika brand tersebut dinaikkan harganya, tetapi pelanggannya tetap membeli brand tersebut. Maka keuntungannya itu dapat lebih besar di brand tersebut. Setelah keuntungan branding, ada juga apa yang terjadi jika branding tersebut jelek atau gagal. Yang pertama itu, misalnya terjadi kesalahan elemen red. Contohnya, brand susah dibaca. Terus yang kedua, ada kesalahan dalam menargetkan harga dalam suatu produk atau dalam suatu barang. Yang kedua, ada kegagalan ide. Lalu yang keempat, ada kegagalan menganalisa pasar. Yang kelima, ada kegagalan ekstensi merek. Yang keenam, kegagalan dalam PR. Lalu yang ketujuh, ada kegagalan dalam komunikasi merek. Dan yang ke-8, dalam proses rebranding yang gagal seperti ganti logo atau ganti nama. Lalu yang ke-9 yaitu kesalahan tentang persoalan teknologi. Yang ke-10, kegagalan budaya pasar. Yang ke-11, kegagalan dalam free sales dan after sales service. Yang ke-12, kegagalan merek tunggal. Dan yang terakhir, kegagalan merek yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau yang ketuaan. Seperti brand-brand lama yang tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang,
yang menetap pada brand dia dulu, yang termasuk ke dalam brand-brand tua lah pokoknya. Jadi itu semua itu tuh terjadi jika suatu brand itu jelek. Ada 11 kesalahan atau kegagalan yang terjadi pada suatu brand yang jelek atau gagal. Mungkin sekian dari saya, materi yang saya sampaikan kembali. Maksudnya sekian penyampaian materi saya tentang visual brand yang sudah disampaikan oleh Pak Benny. Hanya itu poin yang saya dapat sampaikan di video ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Apabila ada kesalahan atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.